perkenalkan, nama saya Kristiana Romatua Panjaitan, Escape BD. Oke, saya alumni D3 dari kampus Akademi Kebidanan Dewi Maya. Kemudian untuk sarjana kebidanan dan profesinya, saya alumni dari Stikes Mitra Husada Medan. Pada saat ini saya bekerja di Puskesmas Sukamerindu dimulai tahun 2012. Jadi sudah cukup lama ya, kurang lebihnya 10 tahun saya mengabdi di Puskesmas Sukamerindu. Selain bekerja di Puskesmas Sukamerindu, saya juga memiliki PPM atau praktek mandiri. Di sini pada saat ini saya mengikuti program praktisi mengajar atau menjadi dosen praktisi. Saya mengambil kampus Stikes Mitra Husada Medan karena saya alumni dari sana, jadi saya merasa senang ketika saya bisa memberikan ilmu, memberikan berbagi ilmu kepada mahasiswa-mahasiswa di mana tempat saya kuliah dulu. Saya mengikuti praktisi mengajar sudah 2 kali ya, angkatan pertama dan ini angkatan yang kedua. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri ketika saya bisa berbagi ilmu, bisa mengajarkan ilmu dan berbagai pengalaman yang ditemukan di lapangan kepada teman-teman sejawat yang sedang mengambil profesi bidan ataupun mengambil sarjana bidan. Di sini saya mengambil mata kuliah asuhan Ibu Nipas. Kebanyakan yang saya ajarkan di sini komplikasi-komplikasi yang terjadi pada Ibu Nipas. Saya di sini memilih secara daring, jadi saya mengajarnya melalui aplikasi Zoom Meeting. Dan saya sangat senang pada saat saya melakukan pembelajaran terjadi interaksi antara saya dan mahasiswa. Jadi di dalam kelas itu suasananya hidup dan mahasiswa respon dengan apa yang saya sampaikan. Program praktisi mengajar ini sangat luar biasa sehingga di sini saya juga bisa mengembangkan bakat saya dan saya juga bisa berbagi ilmu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai komplikasi-komplikasi yang terjadi pada Nipas. Baiklah, selamat siang ibu-ibu. Di sini bertemu lagi dengan saya ya, praktisi Kristiana Romatua Panjaitan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tata laksana awal pada masa nipas dengan ibu yang mengalami komplikasi atau penyulit. Baiklah, kita dimulai dengan infeksi luka jahitan. Apa saja sih infeksi pada luka jahitan pada pasien pasca persalinan, baik itu seksio ataupun dengan cara normal. Ini dia ya. Nih, ini merupakan infeksi pada luka epis ataupun luka seksio. Yang pertama itu selulitis. Tanda gejalanya apa? Di sini dijelaskan, tanda dan gejalanya itu si ibu merasa nyeri dan panas pada luka yang terinfeksi. Kemudian ibu merasa demam, menggigil, nyeri tekan di bagian luka. Baik itu luka pasca melahirkan normal ataupun luka pasca seksio ya. Kemudian adanya pengeluaran cairan atau darah. Di tepi luka itu mengalami kemerahan. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi masalah tersebut? Apabila kita mendapatkan pasien di BPM kita. Nah, ini dia. Kita harus melakukan kompres luka dengan kasa lembab
dan meminta pasien untuk menggantinya setiap 24 jam. Dan kemudian kita ajarkan ibu untuk menjaga kebersihan, mengenakan baju dan pembalut yang bersih. Nah, apabila pada luka ibu mengalami ada pus ya, kalau di sini tadi dijelaskan keluar cairan atau darah, bukan pus ya. Tapi kalau lukanya sudah mengeluarkan pus, berarti kita harus melakukan rujukan. Dan itu sudah mengalami ini di sini, abses luka. Jadi kita harus melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Tapi ingat, sebelum melakukan rujukan, sebagai seorang bidan, kita harus melakukan stabilisasi keadaan umum si pasiennya. Nah, kemudian ini ada trombo. Ini bukan lagi luka pada pasca persalinan ya, luka atau infeksi ini, infeksi pada pembuluh darah vena, tromboflebitis. Gejalanya itu si pasien mengalami demam, kemudian tungkai terlihat kemerahan, rasa panas, keras dan nyeri pada tungkai apabila dipegang. Kemudian tanda Human positif. Tanda Human positif itu dia ekstremitas bawah itu mengalami odem. Dan di sini kita juga dianjurkan untuk merujuk. Kemudian di sini juga ada pelviothrombopelvitis. Kalau ini